Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Hamid. Sekarang kita lanjut Al-Majid. Makna Al-Majid adalah yang maha mulia. Al-Majid adalah nama Allah yang agung, yang Allah terangkan di dua ayat dalam Al-Quran. Ayat pertama surah Hud 73, Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Itulah rahmat dan barakah Allah atas kalian wahai ahlul bait. Maksud ahlul bait di sini keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innahu hamidum majid, sesungguhnya dia Allah maha hamid dan maha majid. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua, surah Al-Buruj 14-15. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Allah menyatakan dia Al-Ghafur dan Al-Wadud, maha pengampun dan maha penyayang. Dzul arsyil majidu, pemilik arasy yang agung, pemilik arasy yang mulia. Al-Majid dibaca rafa, Al-Majidu, bukan Al-Majidi, karena dia sifat dari dzu, bukan sifat dari arasy. Dzunya itu Allah, dzul arsy, pemilik arasy. Siapa yang memiliki arasy? Allah Azza wa Jalla. Dibaca Al-Majidu karena dia naat bagi dzu. Naat itu sifat. Jadi yang bersifat Al-Majid adalah pemilik arasy, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi bacaan yang benar di dalam membaca ayat ini dzul arsyil majidu, bukan dzul arsyil majidi. Walaupun ada juga yang membaca dzul arsyil majidi, sehingga al-majid menjadi sifat bagi arsy, pemilik arsy yang mulia. Yang mulia itu arsy. Tapi jumhur qurra'atu ahli qiraat membaca ayat ini dengan dzul arsyil majidu, al-majidnya menjadi sifat bagi dzu. Dzu artinya pemilik arsy, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah dua ayat yang menjelaskan nama dan sifat al-majid bagi Allah. Al-Majid salah satu Asmaul Husna yang menunjukkan beberapa sifat, bukan hanya satu makna. Memiliki atau mencakup beberapa makna. Apa makna Al-Majid? Wa ma'nahu wasi'us sifat azimiha wa kathirun na'at karimuha. Makna Al-Majid adalah yang begitu luas keagungan sifatnya, begitu banyak
kemuliaan dari sifatnya. Oleh karena itu, makna Al-Majid kembali kepada makna agungnya, banyaknya, dan luasnya sifat-sifat Allah. Itu pertama. Kedua, juga mencakup makna agungnya kerajaan dan kekuasaan Allah. Ketiga, juga mencakup makna esanya Dia dalam sifat-sifat sempurna yang mutlak, kemuliaan yang mutlak, keindahan yang mutlak, yang hamba manapun tidak mungkin meliputi, mengetahui semuanya itu. Dia lebih besar dari segala sesuatu, Dia lebih agung dari segala sesuatu, Dia lebih mulia dan lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia layak diagungkan dan dimuliakan dalam hati para walinya, para kekasihnya, yang hati-hati mereka dipenuhi dengan pengagungan dan pemuliaan tersebut. Juga di antara bentuk pengagungan kepada Dia, pemuliaan kepada Dia, ketundukan kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan, tidak ada keindahan, tidak ada kebesaran kecuali keagungan milik Dia, kemuliaan milik Dia, keindahan dan kebesaran milik Dia. Seluruh kebesarannya, keindahannya, kemuliaannya, keagungannya, semuanya majid, semuanya agung, semuanya mulia, sifatnya mulia, perbuatan-perbuatannya mulia, ucapan-ucapannya mulia, sehingga Dia dimuliakan baik dari segi zat ataupun dari segi sifat. Itulah makna Al-Majid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan dirinya dalam kitab Al-Quran di beberapa ayat. Bahkan Al-Quran itu sendiri semuanya merupakan kitab yang mulia. Kitab yang agung milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quranul Karim yang kosong dari penyebutan salah satu di antara Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang tinggi atau perbuatan-perbuatan yang penuh hikmah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yang mencakup semuanya itu adalah ayat kursi yang dianggap seagung-agung ayat dalam Al-Quranul Karim. Di dalam ayat kursi terkandung 5 Asmaul Husna. Coba nanti hitung sendiri ya yang hafal. Di dalam ayat kursi juga ada sifat-sifat Allah lebih dari 20 sifat. Pertama keesaan Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayyu, ada al-qayyum. Itu aja sudah 3 ya. Terus la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu sifat keempat dan kelima. Dia tidak terkena rasa kantuk atau tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Pokoknya hitung lebih dari 20 sifat Allah dalam ayat kursi.
Juga dalam surah Al-Ikhlas yang dianggap sepertiga bagian dari Al-Quran menjelaskan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Mulai dari Qul huwallahu ahad, itu sifat pertama al-ahad. Allahu as-samad, itu juga sifat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua mengandung Asmaul Husna dan sifat Allah yang agung. Demikian juga surah Al-Fatihah yang dianggap seagung-agung surat dalam Al-Quran, setengahnya adalah sanjungan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah dari Al-Fatihah untuk Allah, setengahnya lagi untuk hamba. Diterangkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, qala Allah Ta'ala. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Hadis apa ini? Hadis qudsi. Kata Allah, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Aku telah membagi salat. Maksud salat itu Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan nama-nama Al-Fatihah di muqaddimah surah Al-Fatihah, beliau menyatakan nama Al-Fatihah banyak. Ada ruqyah, ada termasuk salat. Salat salah satu sebutan untuk surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini, kata Allah, aku bagi salat antara aku dengan hambaku setengah-setengah. Aku bagi dua. Maksud salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Aku bagi surah Al-Fatihah dibagi dua, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Dan untuk hambaku pasti akan diberikan apa yang dia minta dalam surah Al-Fatihah ini. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي. Coba ketika kita baca Fatihah terutama dalam sholat, hayati bahwa setiap ayat dari surah Al-Fatihah yang kita baca itu langsung direspon, dijawab oleh Allah. Kata Allah, bila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, bila hambaku mengatakan malik yaumiddin, maka Allah merespon hambaku telah memuliakan aku. 3 ayat pertama ini untuk Allah. Pertama pujian, kedua sanjungan, ketiga memuliakan. 3-tiganya untuk Allah. 3 ayat pertama. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas-sa'ala. Kalau hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon, ini dibagi 2, setengah untukku, setengah untuk hambaku, dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2 kalimat. Iyyaka na'budu itu untuk Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah.
Itu kalimat pertama untuk Allah. Kalimat kedua untuk kita, untuk hamba. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dan minta tolong hak setiap hamba. Dan apa yang diminta oleh hamba Allah akan berikan. Jadi ayat keempat ini dibagi dua, setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk manusia. Tapi ada tapinya, jangan salah. Ada masuk juga ke Instagram saya. Orang yang kelihatan gak faham tajwid, gak faham bahasa Arab, ngajar tata cara surah Al-Fatihah secara ngaco. Dia dipenggal-penggal. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pokoknya dipenggal-penggal gitu. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu orang bodoh tentang tajwid, bodoh tentang ilmu nahwu, tapi berani ngajar gitu. Yang diajarkannya ngaco, lagi salah ya. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah setelah huruf kaf itu ada hamzah yang sukun. Dan itu berarti ada tambahan huruf. Dan itu berarti merubah makna dengan perubahan yang sangat besar. Sehingga kelihatan orang ini tidak faham tajwid dan nahwu sharaf dan bahasa Arab. Hanya tahu arti kata per kata, jadi kata per kata harus dipenggal. Dalam bahasa apapun tidak ada ya. Bahasa Indonesia, saya akan pergi ke masjid untuk sholat. Ada yang begitu? Tak ada. Dalam bahasa Arab juga begitu. Jadi yang benar lanjut saja sebagaimana kaidah dalam nahwu sharaf, dan tajwid bagian dari nahwu sharaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat ini dua kalimat. Kalimat pertama untuk Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami ibadah. Ini untuk Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu untuk hamba yang memiliki hak untuk minta tolong. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, hada li'abdi wa li'abdi mas'ala. Ayat terakhir, dua ayat terakhir ini semua untuk hambaku, hak hamba. Jadi 3 ayat terakhir untuk hamba, 3 ayat pertama untuk Allah, tengah-tengahnya dibagi 2. Untuk Allah setengah, untuk hamba setengah. Dan untuk hamba akan diberikan apa yang dia minta. Mulai dari wa iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim itu untuk hamba, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci ataupun yang sesat. Ini semua untuk hamba, dan untuk hamba akan diberikan apa yang dia minta. Nah, jadi 3 ayat pertama surah Al-Fatihah pujian, sanjungan kepada Allah. Salat seluruhnya tegak di atas sanjungan, pengagungan, memuliakan Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Hamid dan sebagai Al-Majid. Dan Maha Suci Dia yang memiliki hak untuk disanjung dan dimuliakan.
Nabi SAW apabila beliau bangkit dari ruku, beliau membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Boleh dibaca mil'us samawati wa mil'ul ardi. Secara nahu, secara makna tidak ada perbedaan, sama. Cuma mil'a itu lebih utama. Boleh dibaca mil'u. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Umumnya kan kita sampai di sana ya. Pada ada lanjutan. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Sebanyak apa pujian, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki setelahnya. Maksudnya selebih dari langit dan bumi. Langit dan bumi belum mencakup seluruh alam. Di atas langit bumi ada makhluk lain. Langit ada 7. Di atas langit ke-7 ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi ada air lagi. Di atas air ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk. Hanya ada Allah di atas arsy, istiwa di sana. Nah, maksud wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki selebihnya dari langit dan bumi. Mungkin mencakup kursi sama ars. Pujian Allah itu sepenuh alam semesta. Ahla thana'i wal majdi, dia ahlinya untuk disanjung dan dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-abdu. Ini menunjukkan makna ahaqqu ma qala al-abdu adalah hal yang paling layak, paling berhak, paling pantas untuk dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan kami semuanya hamba bagimu. Jadi lihat, bangkit dari ruku alias i'tidal, isi doa atau zikirnya berupa pujian, sanjungan dan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam ruku dan sujud Allah diagungkan, Allah dimuliakan. Dalam membaca Al-Fatihah ketika berdiri, Allah disanjung, dipuji, dimuliakan, diagungkan. Ketika ruku dan sujud juga seperti itu. Dan ketika seorang hamba duduk untuk tasyahud, hamba pun tetap menyanjung Allah, memuliakan Allah, dan menutup kalimat tasyahud yang dibaca dengan kalimat innaka hamidum majid. Engkau maha hamid dan maha majid. Kita lihat awal sholat pujian dan memuliakan Allah. Akhir dari sholat juga pujian dan memuliakan Allah. Bahkan seluruh isi sholat isinya pujian dan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat awal sholatnya takbir, itu mengagungkan Allah. Terus membaca Fatihah, isinya memuji Allah, mengagungkan Allah, dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Ruku, sujud juga begitu. Sampai tahiyat sebagai gerakan terakhir dalam sholat, isinya juga berisi pujian dan sanjungan kepada Allah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, wa ahsanu ma qurina ismul majid ilal hamid kama qalatil malaikatu li baitil khalil
Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kata Imam Ibnu Qayyim, betapa indah, betapa bagus disandingkannya nama Al-Majid kepada Al-Hamid. Al-Hamid disandingkan kepada Al-Majid. Sebagaimana perkataan para malaikat kepada rumah tangga Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Nabiullah Ibrahim. Kata malaikat kepada keluarga Ibrahim, qalu, mereka berkata, ata'jabina min amrillah, apa kamu merasa takjub dengan urusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kata para malaikat, rahmat Allah dan barokahnya selalu tercurah kepada kalian wahai ahlul bait. Lalu ditutup dengan kalimat innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha hamid dan maha majid. Juga disyariatkan bagi kita di akhir salat untuk menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan innahu hamidum majid. Juga di ketika ruku dan ketika i'tidal kita mengatakan Rabbana walakal hamdu ahla tsana'i wal majdi. Jadi alhamdu al-majid secara itlaq itu milik Allah Azza wa Jalla yang diberi nama sekaligus sifat Al-Hamid dan Al-Majid. Sehingga makna Al-Hamid adalah Al-Habibul Mustahaqqu li jami'i sifatil kamal wal Majidu Al-Azimul Wasi'ul Qadirul Ghaniyyu dzul jalali wal ikram. Makna Al-Hamid adalah yang berhak dicintai karena seluruh kesempurnaan sifatnya. Karena seluruh sifatnya sempurna, maka dia layak untuk dicintai. Itu kandungan makna Al-Hamid. Adapun Al-Majid maknanya adalah yang agung, maha luas pemberiannya, maha kuasa, maha kaya, pemilik seluruh kemuliaan dan keagungan. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Di penutup tasyahud, Allah memerintahkan manusia untuk menutup tasyahud dengan nama Allah yang Majid, dengan mengatakan innaka Hamidum Majid. Dan di dalamnya terkandung makna yang tersembunyi, yang diwanti-wanti, dibongkar makna tersembunyi ini oleh Imam Ibnu Qayyim dengan mengatakan, fata'amma kaifa jaa hadzal ismu maqrunan bi talabis shalah minallahi ala rasuli kama 'allamana sallallahu alaihi wasallam li'annahu fi maqami talabil mazid wa ta'arud li sa'atil 'ata wa kathratihi wa dawamihi fa'ata bi hadzal matlubi bi ismin yaqtadihi. Coba perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana nama ini, nama Al-Majid, disandingkan dengan tuntutan perintah salawat dari Allah kepada Rasulnya. Jadi kan pertama kita salawat dulu di awal tahiyat. Jadi setelah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, terus assalamu alaikum. Dulu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, ada salawat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus syahadat, salawat. Setelah itu baru salawat kepada Nabi, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah ditutup dengan innaka
Hamidum Majid. Lihat bagaimana nama Hamidum Majid disandingkan dengan perintah salawat dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disandingkan antara salawat dengan nama Al-Majid? Karena ini berada dalam posisi meminta tambahan, mengharapkan keluasan pemberian dan banyaknya pemberian serta kontinunya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin meminta banyak hal dari Allah, disebutlah salah satu nama Allah Al-Majid, Al-Hamid dan Al-Majid. Dengan mengatakan innaka Hamidum Majid. Jadi maka dipakailah nama Al-Hamid dan Al-Majid yang maknanya mencakup permintaan dengan sebanyak-banyak permintaan kepada Allah. Kenapa Allah disebut Al-Hamid dan Al-Majid? Karena banyaknya pemberiannya, banyaknya anugerahnya, karunia-Nya kepada hamba-hambanya, maka layak dia dipuji dan layak dia dimuliakan. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim juga li'annal majid yadullu ala kathrati awsafil kamal wa kathrati af'alil birri wal khairi wa ta'addudil ata' wan nawal. Karena sifat Al-Majid menunjukkan makna banyaknya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi seluruh sifat Allah yang banyak, seluruhnya sempurna, juga banyaknya perbuatan baik yang Allah berikan dan beragamnya pemberian dan anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Maka ketika meminta, kita sebut nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid. Keadaan yang paling mulia bagi seorang hamba, kedudukan yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang hamba adalah ketika si hamba itu menyanjung Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan di antara hal yang teragung, pujian sanjungan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah yang teragung adalah membaca kalam Allah yang juga disifati dengan sifat Al-Majid. Al-Quran disifati dengan sifat Al-Majid. Kadang disifati dengan Al-Karim, Al-Quranul Karim. Kadang disifati dengan sifat Al-Majid. Seperti contoh dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-21 dan 22, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan dia adalah Quran yang majid, Quran yang mulia. Fi lauhil mahfuz. Fi lauhim mahfuz berada di lauhul mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga atau terpelihara. Dalam surah Qaf, Allah juga berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, ini gak ada arti. Ada tapi kita tidak tahu. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang Al-Majid. Al-Majid di sini yang mulia. Ya. Jadi Al-Quran disifati dengan sifat Majid. Artinya yang mulia. Maknanya aliyun qadruhu, rafi'un sya'nuhu, azimatun makanatuhu, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilu min hakimin hamid. Makna Al-Quran yang Majid adalah yang tinggi kadarnya, yang mulia keadaan atau kedudukannya, yang agung juga posisinya, tidak bercampur kebatilan baik di depan ataupun di belakangnya,
diturunkan dari Allah yang Maha Hakim dan Maha Hamid. Di antara cara memuliakan Allah adalah dengan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik sanjungan dalam rangka memuji Dia, membesar-besarkan Dia, mensucikan Dia, mengesahkan Dia. 4 tuh. Cara terbaik untuk mengagungkan Allah, bertahmid, bertakbir, bertasbih, bertahlil. Bertahmid itu mengucapkan alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah. Siapa yang mendawamkan 4 kalimat ini, dia akan berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan bercampur dengan kesedihan. Dia akan sukses hidupnya dunia dan akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau hallumu ila hajatikum." Qal fayhifunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kata Rasul SAW, Allah memiliki beberapa malaikat yang muter-muter di jalan. Bukan jalan-jalan, tapi terbang-terbang. Karena malaikat punya sayap berterbangan ke sana kemari. Ada malaikat Allah yang khusus terbang ke sana kemari. Untuk apa? Disebutkan yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari ahli zikir. Orang-orang yang sedang zikir. Apabila mereka menemukan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling berseru, ini yang kalian butuhkan, ini ada di sini. Lalu mereka mengerumuni majlis zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka bertumpuk sampai ke langit dunia. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau salah seorang perawinya mendemonstrasikan dengan menumpuk-numpukan secara bergantian 2 tangannya begini. Jadi satu di atas yang lainnya malaikat bertumpuk ya dari tempat tersebut sampai ke langit dunia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan sangat banyaknya para malaikat yang mengerumuni satu majlis zikir. Dan sebaik-baik majlis zikirlah majlis ilmu. Di dalam setiap majlis ilmu, malaikat bertumpuk sampai ke langit dunia. Entah berapa juta atau miliar malaikat. Dari mulai alam di muka bumi sampai ke langit dunia. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ma yaqulu ibadi. Lalu setelah beres itu kajian atau itu majlis zikir bubar, para malaikat itu naik ke langit. Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Karena para malaikat naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah lebih tahu. Kata Allah, apa yang dikatakan hamba-hambaku di majlis itu? Para malaikat menjawab, yusabbihunak wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka melakukan 4 hal, mengatakan 4 kalimat. Pertama, mereka bertasbih mensucikan, membaca subhanallah. Kedua, mereka bertakbir kepadamu, membaca Allahu Akbar. Ketiga, mereka bertahmid kepadamu, membaca alhamdulillah.
Yang keempatnya mereka bertamjid kepadamu, membaca bacaan yang mengagungkan Allah dengan mengatakan innaka antal majid. Kemudian kata Allah, hal ra'auni, apa mereka pernah melihat aku? Sampai berzikir dengan 4 macam kalimat tadi. Maka dijawab, la wallahi ma ra'auk. Tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu. Kita termasuk para nabi tidak pernah melihat Allah di dunia. Tapi nanti Allah akan terlihat di mana? Di surga. Penghuni neraka tidak. Tapi penghuni surga bisa melihat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kalla, dalam surah Al-Mutaffifin. Kata Allah, kalla, sama sekali tidak, ya. Terus mereka itu mahjubun, mereka terhalang dari melihat Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka terhalang dari melihat Allah, ini menjadi dalil ahli surga tidak terhalang ketika melihat Allah. Ahli surga bisa melihat Allah. Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dalam surah Al-Qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah karena mereka bisa melihat Allah. Itu di akhirat. Di dunia enggak. Jadi ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apa mereka melihat aku? Kata para malaikat, demi Allah tidak pernah. Kata Allah, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka pernah melihat aku? Dijawab, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka pernah melihatmu, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, lebih hebat lagi dalam memujimu, dan lebih sering lagi bertasbih kepadamu. Zikirnya pasti tambah hebat. Qal yaqulu fama yas'alunani. Kata Allah, apa yang mereka minta, yang mereka inginkan dengan memuji, berzikir kepadaku itu apa? Dijawab oleh para malaikat, yas'alunakal jannah, mereka meminta surga kepadamu ya Allah. Allah bertanya, wa hal ra'auha, apa mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak, demi Allah ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Kata Allah, fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Dijawab oleh para malaikat, lau annahum ra'uha kanu asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Seandainya mereka pernah melihat surga, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam meminta surga kepadamu. Lebih hebat lagi dalam meminta surga kepadamu. Dan lebih besar lagi harapan mereka untuk mendapatkan surgamu. Qala, lalu Allah bertanya lagi, famimma yata'awadzunani, mereka minta perlindungan dari apa kepadaku? Dijawab oleh para malaikat, minan nar, minta perlindungan dari neraka. Ditanya lagi, hal ra'auha, apa mereka pernah melihat neraka? Dijawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak pernah, demi Allah tidak pernah. Ditanya, bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Dijawab, lau ra'auha kanu asyadda minha firara wa asyadda minha makhafatan. Kalau mereka pernah melihat neraka, pasti mereka lebih hebat lagi dalam menghindari neraka dan lebih takut lagi kepada neraka.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fashhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian aku ampuni dosa-dosa mereka. Jadi orang yang berzikir diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang ngumpul untuk mencari mengajarkan ilmu itu termasuk zikir yang paling agung, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu malakum minal malaika. Ada satu malaikat bertanya, Rabbi fihim fulanun laisa minhum innama jali hajah. Ya Allah, di kalangan orang yang hadir di tempat zikir itu ada seseorang si fulan tuh. Dalam riwayat lain, abdun khatta'un, seorang hamba yang banyak dosa, banyak kesalahan, ahli maksiat. Kana yamurru wa jalasa ma'ahum. Dia hanya lewat terus ikut duduk. Di sini disebutkan laisa minhum innama jali hajah. Dia tidak berniat untuk hadir di majelis zikir atau majelis ilmu, tapi karena ada keperluan ke sana. Mungkin ketemu orang yang di sana, mungkin hanya ingin berteduh atau istirahat karena capek, enggak niat ngaji, enggak niat zikir, hanya ada keperluan. Gimana orang kayak gini? Apa diampuni juga dosanya? Kan kadang-kadang ya ada pengajian khusus emak-emak. Suaminya nganter. Tidak maksud untuk ngaji. Kata istrinya, saya ngaji Pak bebas mau kemana saja. Dipikir-pikir bingung mau kemananya. Aki-aki ceceleng-cengan sendiri, malu gitu. Mau ke mall jalan-jalan, malu. Akhirnya sudahlah, duduk saja di teras sambil mendengarkan. Tidak niat ngaji. Gimana orang seperti ini? Allah berfirman, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka ahli zikir, ahli ngaji itu orang-orang yang siapapun yang bergaul dengan mereka tidak akan pernah binasa. Tidak akan dibinasakan oleh Allah. Kawan-kawan sahabat majlis ilmu ini tidak akan binasa. Ikut memperoleh ampunan. Maka berkata mu'alif setelah mengutip hadis ini. Hadis ini kan sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa idza kana jalisum la yashqa fa kaifa sya'nu bihim. Kalau orang yang bergaul dengan ahli zikir, ahli majlis ilmu saja, kawannya tidak binasa, apalagi merekanya. Nas'alullaha al-karima min fadli. Kita mohon kepada Allah yang maha karim sebagian dari karunia-Nya. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara sifat Allah, yaitu Al-Majid. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Nanti sifat dan nama Allah setelahnya itu Asy-Syakur dan Asy-Syakir akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mengapa ada ustaz yang bukan ahlus sunnah menganjurkan meminta segala sesuatu hanya dengan mensolawati? Example, minta rumah disolawatin aja. Apakah nama Allah Al-Majid yang disandingkan dengan sholawat Ibrahimiyah menjadi landasan ustadz tersebut? Gak tahu, tanya ke ustadz yang bersangkutan. Pertama, apakah ada anjuran dari Rasul SAW? Kalau ingin sesuatu, selawatin aja. Ingin naik pesawat, maka ambil pesawat replikanya. Atau kakapalan, selawatin. Ingin mobil yang mewah tuh disolawatin. Adakah tuntunan dari Nabi SAW? Kalau kalian menginginkan sesuatu, solawatin saya. Tidak ada. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin sesuatu, lakukan dua hal. Pertama berdoa,
Semoga Allah memberikan apa yang kita inginkan itu kepada kita. Kedua, ikhtiar, usaha. Apa usahanya? Ya kerja, mencari uang sejumlah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang tersebut. Itu yang kedua. Nah, adapun melakukan ibadah akhirat dengan niat agar diperoleh keuntungan dunia, maka ini kerusakan tauhid. Jadi amal akhirat, sholat, saum gitu ya, baca Quran, termasuk sholawat, tapi niatnya agar memperoleh dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Agar dagangannya laris. Kenapa kamu rajin saum Senin Kamis? Agar cepat-cepat dapat jodoh. Kenapa kamu rajin sholawat? Biar punya mobil itu. Maka itu mengamalkan amal akhirat untuk kepentingan dunia, dan ini kerusakan di bidang tauhid. Karena apa? Karena amalan akhirat yang agung diniatkan untuk meraih dunia yang hina. Maka dalam kitab tauhid ada bab khusus iradatul insan bi amalihid dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhirat. Ini sebuah kekurangan atau penyimpangan atau kekeliruan dari aspek tauhid orang itu ya. Apa boleh kita berdoa minta diwafatkan di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi? Apakah ada hadis mengenai itu? Saya sering berdoa begitu. Dan itu dianjurkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Berdasarkan hadis doa Nabi SAW, Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah, ampuni penghuni al-baqi gharqad. Al-baqi itu pemakaman. Sejak di zaman sebelum Islam datang itu jadi pemakaman. Di zaman Nabi SAW tetap jadi makam para sahabat. Di sana Aisyah dikuburkan, di sana Utsman dikuburkan, dan banyak sahabat. Nabi Abu Bakar dan Umar dikuburkan dekat dengan Baqi. Nah, Nabi pernah mendoakan, ya Allah ampuni penghuni kubur di Baqi Gharqad. Gharqad itu nama pohon yang ditanam oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat bersembunyi apa? Bukan dari Dajjal, dari kejaran kaum muslimin. Setelah Dajjal terbunuh, kaum Yahudi dikejar-kejar, dimanapun mereka bersembunyi, tempat bersembunyi itu ngomong batu, pohon, ini ada Yahudi, bunuh di sini, kecuali pohon Gharqad. Dulu di Madinah, di daerah Baqi, banyak pohon Gharqad, maka disebut Al-Baqi Gharqad. Tapi kemudian Gharqadnya dihilangkan. Dihabiskan semua, tidak lagi Gharqad sampai saat ini, sejak saat itu. Tapi namanya tetap Baqi Gharqad. Maka Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah ampuni penghuni kuburan di Baqi dan Gharqad. Siapapun yang dikuburkan di sana, ampuni ya Allah. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagai doa untuk penghuni kuburan di Baqi saat itu saja. Tapi Syekh Al-Utsaimin menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di sana terkena doa Nabi SAW. Oleh karena itulah maka sebagian orang ada yang menginginkan meninggal di sana, dikuburkan di sana karena terkena dengan doa Nabi SAW, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya. Sehingga boleh kita meminta, ya Allah wafatkan saya di Madinah dan kuburkan saya di Baqi. Dengan catatan alami, jangan direkayasa, nggak disetting, mumpung umroh, mumpung di Madinah. Minum umpamana racun, mati. Nggak boleh itu. Ternyata kalau minum racun bunuh diri mati, nggak di-share, dikuburkan jauh nanti di tempat lain ya.
Bagaimana menanggapi tetangga yang suka ganggu atau berisik? Kumaha tuh? Nyetel musik keras-keras gitu ya, nyanyi-nyanyi, ya tegur dengan cara yang baik. Ya, mungkin kita ada yang sedang belajar, tidur atau berdoa atau sholat terganggu, ngomong baik-baik. Kalau dengan cara diomongin baik-baik tidak bisa, coba ke RT. Punten RT gitu ya. RT tidak ke RW. Terus sampai desa. Datang ke polisi ini ngeganggu. Bisa nggak ada pasalnya nggak gitu. Mungkin nanti polisi yang menegur ya. Gitu merenya kumaha deui ya tuh. Bagaimana tata cara mandi wajib setelah haid yang benar? Sebab sejak dulu saya selalu menemukan pedoman yang berbeda-beda. Saya khawatir selama ini saya tidak melakukan tata cara mandi junub yang benar dan malah melakukan kesalahan. Pada intinya, definisi dan batasan mandi adalah bila seluruh tubuh kita terbasuh oleh air tanpa ada yang terlewat. Caranya terserah, mau pakai shower, mau pakai gayung disiukan, mau nyebur ke kolam renang gitu ya. Terus terbasahi semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terbasahi, itu sudah dikategorikan mandi dan sah, suci lagi dia dari hadas kecil ataupun hadas besar. Itu batasan mandi. Tapi kalau mandinya caranya seperti itu, dia hanya dapat keutamaan terbebas dari hadas besar dan hadas kecil saja. Nggak dapat pahala sunnah dalam hal mandi. Adapun kalau kita ingin memperoleh pahala penerapan sunnah Nabi SAW dalam hal mandi, ini berlaku bagi laki ataupun perempuan ya. Maka pertama bersihkan dahulu. Kalau ini mandi junub, bersihkan dulu faraj kita. Kalau haid, bersihkan dulu faraj wanita yang haid dari darah yang tersisa. Kotoran yang tersisa ya. Lalu berwudulah seperti berwudu mau sholat. Diawali dengan membasuh kedua tangan sampai pergelangan 3 kali. Terus berkumur-kumur, terus ngasuh wajah dan seterusnya sampai setelah mengusap kepala dan 2 daun telinga, ada 2 cara. Sampai di sana kelanjutannya ada 2 cara. Pertama, boleh membasuh kedua kaki persis seperti wudhu. Ya. Setelah itu baru mandi. Mandinya gimana? Terserah. Tapi yang sesuai dengan sunnah, basahi dulu kepala dan seluruh, dari kepala sampai seluruh tubuh ya. Boleh pakai sampo, pakai sabun, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu dibasuh lagi, lalu banjur sebelah kanan, banjur sebelah kiri. Sudah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah berwudu sampai ngusap kepala dan kedua daun telinga, jangan dulu membasuh 2 kaki. Tapi mandi saja dulu. Mandinya terserah mau pakai sampo atau sabun atau tidak ya. Banjurkan ke seluruh, dari kepala ke seluruh tubuh, terus yang kanan, terus yang kiri. Setelah itu terakhir baru mencuci 2 kaki. Kanan dulu, kemudian barulah yang kiri ya. Nah, dengan cara seperti itu kita dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala mandi besar. Pahala kedua, pahala menerapkan sunnah Nabi SAW dalam hal mandi besar. Ini berlaku untuk mandi habis haid, habis junub, atau mandi Jumatan. Untuk Jumat ya, sama tata caranya tanpa ada perbedaan. Wallahu a'lam. Terakhir, ingin bertanya Ustadz, pada ayat iyyaka na'budu dan seterusnya, kata kami adalah bentuk jamak. Pertanyaan,
apakah kata tersebut masih relevan dibaca pada sholat munfarid? Iya, masih relevan. Dan tetap harus dengan na'budu, tidak boleh diganti dengan a'budu. Iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Itu tidak boleh diganti nunnya dengan alif. Nun itu kami, kalau alif ana, saya. Walaupun sendirian tetap nahnu. Tetap na'budu dan nasta'in. Pertama itu ayat, tidak boleh dirubah. Kedua, Nabi SAW juga tetap walaupun sendirian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan demikian juga para sahabat. Lalu untuk apa penggunaan nahnu dalam arti kami di sana? Ada dua maksud. Pertama disebut mu'azzam nafsuh, mengagungkan dirinya sendiri. Maknanya setiap orang yang beribadah kepada Allah dia agung. Dia tinggi kedudukannya. Siapa yang mengagungkan dan meninggikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dipakai perkataan atau lafaz nahnu nasta'in. Ini yang pertama ya. Jadi ketika menyatakan saya ibadah kepada kami, beribadah kepada Allah, kami juga minta pertolongan kepada Allah, menunjukkan orang yang sedang beribadah, orang yang sedang berdoa minta pertolongan, orang itu dianggap agung oleh Allah SWT, dianggap tinggi kedudukannya, sehingga walaupun sendirian tetap mengatakan nahnu. Itu yang pertama. Kedua, ini menunjukkan pada dasarnya ibadah yang dilakukan oleh seorang mewakili seluruh hamba Allah. Tidak hanya diri kita sendiri. Kita ini sebagai hamba Allah semua beribadah hanya kepadamu. Semuanya hanya meminta pertolongan kepadamu. Mewakili seluruh kaum muslimin. Dan ada isyarat ibadah memohon kepada Allah mestinya berjamaah. Makanya disebut dengan kata-kata kami, nahnu. Ya, ini dua jawaban di kalangan para ulama. Kenapa walaupun bersendirian tetap nahnu. Dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak diganti iyyaka a'budu. Tidak ya, tapi tetap demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Waktunya juga sudah habis. InsyaAllah kita jumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.